Hasbi Rabbi Jallallah. Orang itu Bapak Ibu kalau dia punya keyakinan yang pertama ini, hidupnya tuh enak. Kejadian apapun yang menimpa dia, dia pasti mudah nerima. Kenapa? Karena dia yakin bahkan musibah sekalipun ini adalah sentuhan sayang dari Allah, sentuhan cintanya Allah. Bapak Ibu, ada satu hadis yang sangat indah. Ini sering saya sampaikan kalau di kelas PPA. Suatu hari Rasulullah itu lagi jalan sama para sahabat. Tiba-tiba Rasul melihat ada seorang ibu yang lagi menggendong anaknya. Digendong gitu ya, ditimang, dibelai, bahkan dicium. Kelihatan banget ibu itu sayang sama anaknya. Rasul melihat pemandangan itu. Kemudian Rasul yang sedang berjalan bersama para sahabat, Rasul langsung bertanya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, coba kamu lihat ibu itu. Saya mau nanya, menurut kalian, mungkin tidak ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Mungkin nggak? Begitu tanya Rasul. Atau sekarang gini deh Bu, ibu ke dapur, ya, ibu nyalain kompor yang paling gede, terus kemudian mungkin beberapa masih ada yang punya anak kecil nih. Ibu tarik anak ibu dorong ke kompor itu. Saya mau nanya, mungkin gak ibu ngelakuin itu? Jawab, mungkin gak? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, gak mungkin. Ibu itu pasti sekuat tenaga akan ngejaga anaknya, jangan sampai anaknya celaka. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, ketahuilah, kasih sayang Allah kepada hambanya jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah itu Bapak Ibu gak mungkin berkehendak buruk kepada kita. Allah tuh pengen kita selamat Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin ibadah kita masih sembarangan, dosa kita masih banyak, tapi Allah pengen kita bersih. Dikasih satu masalah, mungkin masalah finansial, dikasih sakit sama Allah, bisnisnya bangkrut, suami di PHK, macam-macam masalah-masalah kita tuh, yang kata Rasulullah, tidak ada satupun kepahitan, berat, beban, masalah yang menimpa seorang hamba, bahkan hanya tertusuk duri saja, kecuali itu merupakan penghapus dosa. Jadi Bu, orang-orang beriman itu ngelihat kejadian yang gak enak tuh, ya Allah, makasih ya Allah, mudah-mudahan dengan ini Kau maafi salah-salah hamba ya Allah. Dia mudah nerima karena dia yakin yang menetapkan takdir hidupnya adalah Zat yang maha baik, Zat yang paling mencintai hambanya. Allah itu maha adil, gak mungkin zalim. Allah itu maha benar, gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan Bapak Ibu. Dan Allah itu maha mencintai hamba-hambanya. Kalau kita punya keyakinan ini aja Bapak Ibu, lebih mudah kita ikhlas, lebih mudah kita menerima apapun yang Allah tetapkan. Raditu billahi rabban, ya Allah, hamba ridho Engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Makanya kalau kata Imam Ali, ketika Allah mengabulkan doaku, aku bahagia. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih bahagia. Kenapa? Iya, yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihannya Allah.
pilihannya Allah pastilah yang terbaik untukku. Enak. Sekali lagi, la ahadun arhamu bi min rabbi. Tidak ada satupun yang lebih mencintaiku melebihi Rabbku. Itu mantra kehidupan yang pertama Bapak Ibu, dalam proses perjalanan kita mencari ikhlas. Sekarang yang kedua, yuk sama-sama lagi. La ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Sekali lagi, la ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Apa artinya? Tidak ada satupun yang lebih tahu, yang lebih ngertiin kita, yang mengetahui segala isi hati kita, kesedihan kita, kegelisahan kita, kegundahan kita, kegalauan kita, melebihi taunya Allah. Makanya orang yang punya keyakinan ini Bapak Ibu, dikit-dikit tuh dia ngadu sama Allah, curhat sama Allah. Bapak Ibu, ngomong-ngomong Allah lah sebaik-baiknya tempat curhat. Wa huwas samiul alim. Dialah Allah yang selalu mau dengerin kita, dan dialah Allah yang paling ngertiin kita. Kita sering curhat sama orang, pertanyaannya kapan terakhir kali kita curhat sama Allah? Padahal Bapak Ibu, Allah nungguin kita. Allah tuh tiap malam nungguin kita, kitanya nggak datang. Bahkan kata Rasulullah, untuk urusan sekecil apapun ngadu sama Allah. Bahkan untuk urusan sandal yang putus ngadu sama Allah. Bentar, saya mau nanya Bu, pernah ada nggak di sini yang pernah sandal putus nih Bu, terus langsung angkat tangan, ya Allah, sandalku putus ya Allah. Ada yang pernah? Hadisnya begitu Bu, hadis sahih. Kata Rasulullah, Pak ya Bu, untuk urusan sandal yang putus saja bilang sama Allah, sampai segitu. Untuk urusan garam gitu Bu, Pak di dapur minyak goreng gitu kan, ngangkat tangan, ya Allah, minyak ya Allah, garam ya Allah. Padahal Bapak Ibu, untuk urusan sekecil itu aja kita diminta ngadu, apalagi untuk urusan yang lebih besar. La ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Makanya orang-orang beriman itu di zaman Nabi itu tiap malam tuh curhat, tiap malam tuh nangis gitu ya, mencurahkan segala harapan. Ketika siang wajahnya hanya penuh senyuman. Kenapa? Karena semua bebannya udah diadukan kepada Allah ketika malam hari. Ketika siang yang ada senyum, bahagia, damai, ketemu orang tuh enak. Itu generasi salafus saleh. Air matanya ditumpahkan di atas sajadah ketika malam hari. Ya Allah, lagi punya masalah ya Allah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Tolong ya Allah. La ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Sekali lagi yuk. La ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Di PPA itu Bu yang kita bahas. Di kelas PPA itu sebenarnya sederhana. Pokoknya sekecil apapun urusan kita bawa ke Allah. Dikit-dikit curhat sama Allah. Dan Allah tuh makin banyak hambanya datang, makin seneng. Itu tanda bahwa kita butuh. Makin sering hambanya ngangkat tangan, dikit-dikit doa, Allah tuh makin seneng. Itulah bedanya Khalik sama makhluk. Kalau makhluk itu semakin banyak diminta, makin sebel. Tapi kalau Allah Bapak Ibu, makin banyak diminta, Allah makin seneng. Karena dialah satu-satunya tempat meminta. Tadi yang pertama apa? Diulang yang pertama. La ahadun arhamu bi mir rabbi. Nggak ada yang lebih sayang sama kita melebihi Allah. Yang kedua, la ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi.
tidak ada yang lebih tahu segala isi hati kita melebihi tahunya Allah. Sekarang yang terakhir. Apa yang terakhir, Mas? Yuk sama-sama lagi. Ini agak panjang. La ahadun aqdaru ala raf'i durri anni ila rabbi. Sekali lagi yuk. La ahadun aqdaru ala raf'i durri anni ila rabbi. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan segala masalah, kesusahan yang sedang kita alami kecuali hanya Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena cuma Allah, Bu. Mau seluruh makhluk bergabung, jin dan manusia, ngeberesin masalah kita, kalau Allah nggak nolong, nggak bisa. Begitu pula sebaliknya. Mau seluruh makhluk jin dan manusia mau nyusahin kita, mau memberikan kita mudarat, tapi kalau Allah jaga, nggak bisa. Makanya yang paling penting itu ditolong sama Allah. Makanya nama komunitas kami Pola Pertolongan Allah. Kita sadar bahwa nggak ada yang lebih kita butuhkan dalam hidup ini melebihi ditolong sama Allah. Yang paling kita butuhkan itu ditolong sama Allah. Enggak, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena Allah nolong kita. Ya. Ala raf'id durri, ad-dur. Durri itu masalah yang lumayan berat. Jadi Bapak Ibu, kita tuh dalam hidup pasti ngalamin setidaknya 3 level masalah. Kata Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu belum merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu? Apa yang dirasakan oleh manusia sebelum kita? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. 3. Jadi ada 3 level masalah yang pasti kita rasakan dalam hidup. Yang pertama itu ba'sa. Ba'sa itu masalah tapi masih ringan. Masalah tapi masih enteng. Makanya orang Arab itu kalau ada masalah ringan ngomongnya apa? La ba'sa, kan gitu ya? La ba'sa. Itu levelnya paling ringan, ba'sa. Setelah ba'sa, ad-dharra. Ad-dharra itu masalah yang udah mulai agak berat. Ya Allah. Dan setiap kita itu beda-beda. Ada orang yang diuji sakit, dia kuat. Begitu diuji finansial, ya Allah. Atau sebaliknya, diuji dengan kehilangan, diuji dengan ujian perasaan, berat, ad-dharra. Dan yang ketiga yang paling puncak, wazulzil. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Zulzilu itu apa, Pak? Zulzil, al-zalzalah, artinya apa? Gempa, sesuatu yang menggoncangkan hati, masalah yang berat gitu ya. Ini bumi nggak gempa, Bu, tapi hati kita gempa, oleng. Ya Allah. Nah kalau udah sampai level situ Bapak Ibu, Masya Allah, itu tanda kasih sayang Allah. Semua orang-orang beriman tuh ngalamin itu. Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai-sampai mereka mengatakan, kapan ya pertolongan Allah itu datang? Dan kabar gembira dari Allah, ala inna nasrullahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu maha dekat. Nggak ada yang bisa melepas segala kesusahan kita kecuali hanya Allah. Maka kalau pengen merayu, rayu Allah. Kalau mau caper, bu caper sama Allah. Seperti Ibunda Siti Hajar, sa'i terus, sofa marwa. Ternyata Allah kasih zam-zam dari jalan yang tidak disangka-sangka. Iya, tugas kita Bu, ngerayu Allah dengan amal soleh, ngerayu Allah dengan ikhtiar, merayu Allah dengan ibadah. Nanti Allah yang ngasih jalan-jalannya untuk bisa menyelesaikan segala persoalan kita.
Tiga itu. Coba diulang. Yang pertama apa? Masih ingat? La ahadun arhamu bi mir rabbi. Tidak ada satupun yang lebih sayang sama kita melebihi Allah. Gak mungkin bahwa Allah zalim. Allah udah bersumpah dalam Quran, aku tidak akan pernah menzalimi hambaku. Maka jaga terus baik sangka sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Yang kedua, la ahadun a'lamu bihammi aktsaru mi rabbi. Tidak ada yang paling tahu segala isi hati kita kecuali hanya Allah. Dialah yang paling ngertiin kita, Bapak Ibu. Maka datanglah ngadu sama Allah. Ya. Seempati-empatinya orang sama kita, ada jengkelnya kalau dengerin kita curhat pasti. Curhatlah sama Allah, dialah sebaik-baik tempat curhat. Dia maha dekat, Bapak Ibu, maha mendengar. Yang ketiga, la ahadun aqdaru ala raf'id durri anni ila rabbi. Tidak ada yang bisa melepaskan segala kesusahan kita kecuali hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah sajalah kita minta pertolongan, Bapak Ibu. Adapun kepada manusia, ya kita ikhtiar. Kita harus ikhtiar. Mungkin ada kalanya kita harus minta tolong sama orang, tapi gantungan hati kita tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan terakhir, Bapak Ibu, adapun sebuah doa yang harus terus kita baca supaya hati kita tersambung selalu dengan Rabb semesta. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk senantiasa ingat tidak ada yang lebih sayang sama kita melebihi Allah, tidak ada yang lebih ngertiin kita kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang bisa melepaskan segala kesusahan kita kecuali hanya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan 3 hal ini ada manfaat dan betul-betul bisa kita bawa di sisa umur kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.